Tuhan. Self improvement. Dan tadi ketua panitia telah sampaikan latar belakangnya bahwa terindikasi pemuda itu kok stuck, sepertinya tidak ada pergerakan untuk maju dan bahkan cenderung menurun, cenderung mendingin. Halo pemuda-pemudi, ada apa yang terjadi bagi hidup pribadi atau hidup rohani saudara? Malam hari ini menjadi satu acara atau suatu pertemuan yang kiranya firman Tuhan berbicara kepada kita, tentu kepada saya, bahwa firman Tuhan berbicara tentang karunia-karunia bagi orang-orang percaya, bagi jemaat dalam rangkaian pekerjaan Tuhan. Oke, kita bicara tentang karunia. Saya tidak akan membahas tentang karunia-karunia ini, tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, Allah menginginkan dari setiap orang percaya itu melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah dikaruniai keselamatan, dikaruniai kehidupan, dan ingin melakukan bagaimana Tuhan berkehendak dalam hidupnya. Saya ingin bicara kepada kita semua pada malam hari ini, bagaimana Allah menganugerahkan satu kehidupan yang bermakna. Ya, Tuhan menyampaikan lewat rasulnya Paulus tentang bagaimana jemaat yang ada di Roma. Dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Rupa-rupanya setiap orang yang ada di ruangan ini berbeda-beda karunia kasih daripada Tuhan. Berbeda-beda, tidak akan bisa sama. Oleh karena itu, Tuhan mengharapkan lewat rasulnya setiap orang mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Oke? Mengenal dirinya di hadapan Tuhan. Apa yang ada pada dirinya selain keselamatan atau kehidupan yang kekal itu. Tentu dalam hidupnya ada potensi, ada talenta, ada kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan izinkan atau Tuhan maui dalam hidup anak-anak muda. Malam hari ini saya dan saudara ingin disadarkan bahwa kita semua oleh anugerah Tuhan memperoleh, mendapatkan sesuatu kemampuan, potensi, karunia dari Allah yang berbeda-beda. Dan setiap anugerah itu, karunia itu harus diperlakukan, harus berbuah. Untuk apa? Untuk kebutuhan gereja Tuhan, untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan. Sebelum kita mengenal diri kita, terlebih dulu tentunya kita mengenal Dia yang memberi karunia ini. Terlalu banyak orang percaya mungkin dulu atau terlebih-lebih akhir zaman ini, terlalu banyak orang menyebut dirinya orang percaya, tapi tidak kenal kepada siapa dia percaya. Dia bisa bernyanyi, dia bisa memuji-muji Tuhan, tapi tak kenal Tuhan. Maka kalau ada gelombang hidup datang, maka hidupnya gampang tercerabut, maka dia bisa terpengaruh oleh dunia yang menggoncangkan itu. Terlalu banyak orang-orang menyebut dirinya orang Kristen, orang percaya, bahkan mungkin orang Pentakosta sekalipun. Kalau datang ujian pencobaan, mungkin menjadi kecewa, lalu dia tidak bersemangat lagi untuk datang kepada Tuhan. Bahkan saya perhatikan, mudah-mudahan di Batam ini tidak ada, merasa dirinya orang Kristen, orang percaya, tidak merasa perlu membaca, belajar firman Tuhan. Padahal Tuhan masih izinkan Alkitab ini ada di dunia ini, belum dicabut.
saya ingin sampaikan kepada pemuda-pemudi khususnya untuk menghasilkan satu generasi ke depan yang betul-betul militan di dalam bertuhan, di dalam berpentakosta. Engkau dan aku harus sadar bahwa Allah belum mencabut ini Alkitab dari bumi ini. Ada maksud apa Tuhan masih izinkan Alkitab ini di sini? Karena Alkitab ini berisi firman Tuhan yang harus dipelajari, direnungkan dan diperlakukan. Kenapa mudah orang percaya belakangan hari ini cuma jatuh, gampang dia tidak bersemangat? Karena tidak baca firman. Raja Daud mengatakan bahwa hukum-hukum-Mu ya Tuhan, aku taruh di dadaku, di hatinya. Maka dia katakan siang malam kurenungkan firman-Mu. Lalu orang-orang Pentakosta generasi sekarang, dulu di kampung mungkin tidak terlalu banyak yang dilihat oleh pemuda-pemuda, tidak terlalu banyak. Sekarang ini begitu luar biasa, dunia ini menawarkan, mempertontonkan hal-hal yang membuat pikiran dan hati bisa tercipta. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan belum menarik firman ini. Artinya Allah masih merasa ini penting untuk ada di muka bumi ini, untuk dipelajari, untuk direnungkan dan diimplementasikan. Firman Tuhan katakan, saya ulang Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlayar menunggu kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baiklah, segala karunia atau beberapa karunia dimiliki oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seluruh karunia-karunia yang diperkatakan di sini adalah satu penyataan Allah pada diri setiap pribadi orang percaya. Karunia-karunia dari Allah, dari Roh Kudus sebagai penyataan daripada Allah itu sendiri kepada setiap pribadi yang percaya. Saya ulangi, apapun yang ada yang baik dalam hidup kita adalah bagian daripada penyataan Allah itu sendiri kepada setiap pribadi orang percaya. Maka setiap hal yang baik, terlebih karunia-karunia atau talenta atau kehidupanmu setiap hari, pada hakikatnya penyataan Allah, kasih Allah dalam hidupmu. Oleh karena itu menjadi pertanyaan saya malam hari ini, seberapa besar atau seberapa kapasitas engkau kenal Tuhan? Seberapa luas engkau kenal Tuhan? Saya mencoba baca-baca Alkitab ini ya, mulai dari Adam, bagaimana dia mengenal Tuhan. Saya baca, saya temukan nas firman Tuhan yang menceritakan bagaimana Tuhan berdialog. Saya ulangi, tolong ya pemuda-pemudi, tolong disimak bagaimana Allah berdialog kepada Hawa dan Adam. Saya baca Tuhan berdialog kepada Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Lalu saya berpikir, alangkah kalau di Taman Eden, saat di Taman Eden Tuhan berdialog kepada Adam dan Hawa saat belum jatuh atau tidak jatuh dalam dosa. Contohnya, Adam, lagi ngapain kau? Ini Tuhan, lagi lihat-lihat kolam. Ikannya bagus-bagus Tuhan. Tuh, saya lagi mancing. Dapat tuh ikan yang gemuk. Hawa, lagi ngapain? Saya lagi masak. Ya Tuhan, buat makanan suamiku yang kucinta. Gak ada dialog di Alkitab seperti itu. Coba Anda baca. Tapi dialog yang terjadi bagi Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Maka saya berpikir, Adam mengenal Allah itu dengan derap langkah Allah memasuki Taman Eden. Maka mereka mendengarkan suara langkah Allah mencari Adam, Adam di mana kamu? Di sini, ya Allah.
Lagi ngapain? Lagi saya merasa malu karena saya tidak berpakaian. Lalu saya baca lagi ayat selanjutnya dalam kitab Kejadian, bagaimana Habil dalam mengenal Tuhan. Habil mengenal Tuhan lewat persembahannya dengan hati yang tulus, dan bahkan karena pengen memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus, bahkan dia mati dan berkorban untuk itu. Kalau saya baca lagi selanjutnya, bagaimana Abraham mengenal Allah. Abraham, kamu keluar dari kampungmu. Saya akan tunjukkan kamu kampung yang baru. Ya Tuhan, akan kau berlalu berangkat. Nggak pernah nanya apa-apa. Lalu sampai di sini, saya melihat kita sering menjadi orang-orang disebut orang percaya, bahkan orang Pentakosta, tapi sombong.